Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Dewi, mahasiswi D3 Sistem Informasi Telkom University. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah hadir pada wawancara hari ini. Wawancara ini bertujuan untuk pengembangan aplikasi kita yang bernama Literasiuk. Aplikasi Literasiuk adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk meningkatkan literasi pada siswa, pelajar SMA dan SMP. Fitur di aplikasi kita ada podcast, karya tulis, dan penjualan buku. Baik, silahkan perkenalan nama, umur, dan asal sekolah. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, saya umur 18 tahun, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Purworejo, Lombok. Perkenalkan, nama saya Bagus Faranda, umur saya 16 tahun, asal sekolah SMA Negeri 1 Purworejo, Lombok. Ya, selanjutnya pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang literasi? Menurut saya, literasi yaitu kegiatan membaca dan menulis yang bersangkutan dengan berbahasa. Literasi setahu saya adalah kegiatan belajar dan membaca. Baik. Selanjutnya, apakah di sekolah kalian ada gerakan literasi? Ya, di sekolah saya sebelum pandemi ada kegiatan literasi yang dikerjakan pada saat jam pertama pelajaran, yaitu sekitar 45 menit untuk membaca literasi, yang lalu ditulis di sebuah buku yang dinamai buku jurnal literasi siswa yang harus ditandatangani oleh guru setiap jam pelajaran pertama. Selanjutnya, ada gerakan literasi nggak? Kalau sekarang online, Sekarang masih jadi online ya, siswa pertama online ya. Itu ada disuruh membaca buku gitu. disuruh kalau pas pelajaran bahasa Indo. Oh. Terus kapan terakhir kalian membaca buku? Saya terakhir membaca buku tadi pagi, yaitu membaca majalah dan novel. Saya terakhir membaca buku tadi sore, membaca pantun-pantun. Pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya Anda membaca buku? Ya, kalau di sekolah saya sih membaca buku di taman sekolah, yang paling enak karena udaranya segar banget. Kalau di dalam kelas terganggu dengan teman-teman. Pernah baca buku online nggak sih? Online pernah, tapi jarang banget baca online karena juga bisa rusak mata, jadi saya sukanya lebih ke offline. Kalau membaca online itu di mana bacanya? Aku kalau baca online itu seringnya di Wattpad atau web yang tentang pelajar literasi gitu. Kalau offline membaca di perpustakaan pas pelajaran pas istirahat, jam istirahat. Kalau online pernah nggak? Kalau online di website. Di website ya. Iya. Selanjutnya, apa kalian suka membaca dan menulis? Sebenarnya sih saya sukanya lebih menulis, dan saya sudah pernah membuat cerpen tentang perjalanan saya waktu sekolah SD sampai SMA. Itu kamu publikasi nggak? Belum, masih individu, masih sendiri. Oh. Selanjutnya? Kalau saya sebenarnya lebih suka membaca daripada menulis. Ya. Selanjutnya, apakah kalian suka membeli buku? Kalau suka membeli buku, biasanya berapa budget yang dikeluarkan untuk membeli buku? Saya itu jarang banget beli buku, tapi sekali beli buku saya mengeluarkan budget sekitar 150.000 sampai 200.000 untuk membeli buku. Kalau saya jarang membeli buku. Kalau mengeluarkan budget untuk membeli buku kurang dari 100.000. Kalau beli buku biasanya tuh offline atau online? Kalau aku sih mending datang langsung ke tokonya atau offline, karena bisa mengetahui ya keadaan bukunya dan lain-lain.
Kalau aku lebih suka offline, memilih. Oh ya. Selanjutnya, apa kalian suka mendengar podcast? Kalau misalnya suka dengerinnya apa sih? Sama dengerinnya tuh di mana? Kalau saya tuh kalau lihat podcast di YouTube yang tentang debat-debat para menteri kayak gitu itu bagus. Kalau saya lebih suka menonton podcast pendakian horor di YouTube. Oh, di YouTube juga. Baik, yang terakhir. Menurut kalian apa sih yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi? Ya, menurut saya untuk meningkatkan literasi yaitu dengan adanya perlombaan antar siswa atau antar kelas di sekolah yang pernah dilakukan di sekolah saya, yaitu dengan perlombaan bulan bahasa, yaitu para siswa itu menulis tentang diri mereka yang dibuat cerpen lalu dipublish dan dibacakan. Selanjutnya, Kalau menurut saya membaca minimal sehari 5 lembar. baik, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf pada teman-teman apabila ada perkataan saya yang kurang mengenakan atau salah. Saya mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Esta Dewi dari jurusan Diploma 3 Sistem Informasi Telkom University. Terima kasih Mila udah berkenan untuk saya wawancarai. Baik, pertama-tama silahkan perkenalan diri, nama, umur, dan asal sekolah. Perkenalkan, nama saya Nara Zawak. Kami dari SMK HKTI 1 Pulau Pampok. Umur saya 15 tahun. Oke, Mila, pertanyaan pertama, kamu tahu nggak sih apa itu literasi? Tahu Itu apa? membaca. Kegiatan membaca. Terus di sekolah kamu ada kegiatan literasi nggak sih? Ada Itu kayak gimana? membaca cerpen, cerita, tuh. Sekarang kan online kayak gitu disuruh baca-baca kayak gitu ya, berarti? Kadang Kadang. Terus kapan terakhir kamu baca buku? tadi Baca buku apa? pelajaran. Pelajaran. Kamu pernah nggak sih baca buku online? Pernah Itu bacanya di mana? di HP, Di website apa aplikasi gitu? aplikasi. Terus kamu suka menulis nggak? Suka Biasanya nulis apa? ya nulis pelajaran. Menulis cerita-cerita gitu? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kamu pernah beli buku? Pernah Beli bukunya di mana? Sama pernah beli buku online nggak? di sekolahan. Di sekolahan. Pernah beli buku online? Enggak, Biasanya berapa budget yang kamu keluarin untuk beli buku? di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Kamu pernah nggak sih dengerin podcast? Pernah Biasanya dengerinnya podcast apa? ya, lupa. Oh, di mana tuh? YouTube. Di YouTube. Pertanyaan terakhir, menurut kamu apa sih yang perlu dilakuin buat ningkatin literasi pada pelajar? Diadakan lomba Lomba seperti apa? menulis. Oke. Baik, terima kasih ya Mila. Maaf kalau ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Sedewi. Saya mahasiswi Diploma Sistem Informasi dari Telkom University. Terima kasih pada teman-teman yang telah hadir pada wawancara hari ini. Wawancara ini bertujuan untuk pengembangan aplikasi di matkul UXD kami.
Aplikasi kami bernama Literasiuk. Aplikasi Literasiuk adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memudahkan siswa pelajar SMP dan SMA untuk melakukan gerakan literasi secara online di rumah masing-masing. Dalam aplikasi ini ada fitur karya tulis, podcast, dan penjualan buku. Baik, pertama-tama silahkan perkenalan nama, usia, dan asal sekolah. Dari Talita. Nama saya Talita Syifa Diska, usia 15 tahun, berasal dari SMA Negeri 1 Bogor. Silahkan, Tarisa. Perkenalkan, nama saya Tarisa Rizka Gaisaniriu. Umur 18 tahun dari SMA Negeri 4 Bantaeng. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang literasi? Dari Talita. Literasi itu kegiatan membaca, setahu saya. Baik, Tarisa. Ya. Apa yang Tarisa ketahui tentang literasi? Iya, jaringannya. Coba. Oh, baik. Dari Talita dulu aja ya. Ya, Saya Kak? lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apakah di sekolahmu ada gerakan literasi? Ada, Kak. Itu Tapi seperti apa? kalau buat online, sekarang tuh jarang dilakuin soalnya. Kalau online Lagi itu pandemi ngapain? ini. Biasanya kalau online tuh paling guru-guru cuman kayak suruh baca materi-materi doang gitu sih. Waktu offline itu gimana? Kalau offline biasanya kita di lapangan gitu. Di lapangan. Terus kayak baca bareng-bareng gitu 15 menit. Baik. Selanjutnya, Tarisa, apa yang kamu ketahui tentang literasi? Literasi itu apa ya? Kayak literasi itu kayak keterampilan itu dalam membaca, menulis, sama berbicara pada keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan. Baik. Di sekolah kamu ada nggak sih gerakan literasi? Ada. Itu seperti apa? Literasi kayak baca Al-Quran, Ya. kayak baca juga setiap sebelum belajar. Maaf, suaranya kurang jelas. Itu biasanya yang kayak literasi mengaji baca Al-Quran setiap 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau secara online gini gimana? Waktu online? Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kapan terakhir kalian membaca buku? Dari Talita. Tadi malam, Itu baca buku apa? buku novel. Untuk Tarisa? Kalau secara offline sih baca novel, baca komik. Kalau secara online ya baca webtoon, itu baca komik juga, tapi secara online. Kalau secara online tuh kalian biasanya baca di mana sih? Di aplikasi atau website mana? Talita? Aku biasanya di Wattpad, Kak. Di aplikasi kalau online. Oh, di website. Kalau Tarisa? Sama di website juga. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa kalian suka membaca dan menulis? Talita? Suka, Kak. Kalau biasanya membaca apa dan menulis apa? Kalau aku biasanya membaca novel gitu.
Terus kalau menulis biasanya nulis puisi gitu sih, tapi nggak terlalu sering. Itu tulisannya suka dipublish nggak? Kayak diupload di mana atau disimpan? Adanya disimpan sih, kalau upload juga paling nanti dihapus lagi gitu. Belum terlalu berani juga. Oh, gitu. Kalau untuk Larissa, Kadang baca web apa, kadang baca komik, kadang baca novel. kalau menulis, Ya, kadang kalau menulis di Wattpad. di web. Baik, selanjutnya, apakah kalian suka membeli buku? Biasanya tuh kalau beli buku budgetnya antara berapa sih? Dari Talita pertama. Kurang dari 100.000 sih biasanya kalau saya. Biasanya beli buku di mana? Online atau offline? Offline, kalau online tuh jarang. Kalau offline di toko buku atau di mana gitu? Di toko buku Gramedia. Di Gramet. Selanjutnya Tarisa. Suka belinya belinya secara offline di Gramedia. Kadang itu harganya di bawah 50.000. baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian biasa mendengar podcast? Dan kalau biasa mendengar tuh biasanya dengerin apa sih? Sama dengernya tuh di mana? Talita. Kalau aku biasanya dengar apa ya, itu sih podcast Prambors. Itu di mana dengerinnya? Di Google Podcast. Selanjutnya Tarisa. Kalau dengerin podcast sih pernah, tapi nggak sering. Terkadang cuma dengerin podcast tentang perjuangan seseorang dalam menghadapi hidup itu. Itu biasanya dengerinnya di mana? Kadang di YouTube, di radio juga ada. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerakan literasi? Talita? Kalau kata saya tuh harus ngebentuk komunitas literasi gitu loh, biar makin banyak peminatnya. Selain itu juga harus ada budaya membaca literasi. Cukup, Kak. Tarisa? Mungkin perlu menumbuhkan kesadaran bahwa membaca itu penting. Oh ya. Pertanyaan terakhir, menurut kalian apa sih fitur yang perlu ada di aplikasi kita? Talita, mungkin ada. Kata saya tuh harus ada fitur-fitur yang menarik gitu loh, Kak. Misal kalau misalnya menerbitkan nulis buku gitu di aplikasi, harus ada hadiah gitu. Jadinya kayak apa ya? Misal berani challenge 10 chapter gitu. Nanti tuh harus ada hadiahnya gitu. Itu sih. Ya. Jadi biar ada peminatnya banyak. Untuk Tarisa sendiri? Kurang tahu. Nggak ngerti. Oke, kurang tahu. Baik, terima kasih ya teman-teman udah hadir. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sangat-sangat berterima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Riana Zadewi dari jurusan D3 Sistem Informasi Universitas Telkom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah meluangkan waktunya. Tujuan saya melakukan interview atau wawancara ini adalah untuk membantu proyek UXD tim kita, yaitu perancangan aplikasi literasi YUK.
Aplikasi Literasi Yuk adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memudahkan pelajar, siswa SMP dan SMA melakukan literasi secara online. Baik, sebelumnya bisa perkenalkan terlebih dahulu nama, umur, dan asal sekolah. Mulai dari Natalia. Perkenalkan, nama saya Natalia Dwi Asia Ajeng Fitrianti, umur 18 tahun, asal sekolah SMK Telkom Purwokerto. Terima kasih Natalia. Selanjutnya Alia Kirani. Perkenalkan, nama saya Alia Kirani Putri Widodo, umur 15 tahun dari SMP Negeri 2 Gombong, Kabupaten Kebumen. Terima kasih Alia. Selanjutnya Herunisa. Perkenalkan, nama saya Herunisa, umur 18 tahun, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Purwaja, Kelampok. Baik, terima kasih Herunisa. Selanjutnya Meliana. Perkenalkan, nama saya Meliana Afifa, umur 17 tahun dari SMK Telkom Purwokerto. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang kamu ketahui sih tentang literasi? Silahkan Natalia. Secara umum sih cuma kayak kemampuan berbahasa, membaca, gitu-gitu aja sih. Untuk Alia? Yang saya ketahui tentang literasi itu kemampuan seseorang untuk melakukan membaca, menulis, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih Alia. Herunisa? Ya, yang saya ketahui juga tentang membaca dan menulis. Kayak gitu. Ya, terima kasih Herunisa. Selanjutnya Meliana. Kalau menurut saya sih sama seperti teman-teman yang lain, literasi itu kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apakah di sekolah kalian ada gerakan literasi? Pertama Natalia. Ada gerakan literasi. Itu kayak gimana? Kayak kita dapat kayak buku gitu, terus habis itu setiap pagi kita dikasih waktu untuk membaca buku, terus ditulis di buku itu. Dah. Ditulis di buku itu gimana itu? Jadi kayak ada buku kayak KLS gitu. Nah, itu kayak buat mencatat rekor tentang kita membaca buku apa aja setiap hari. Dah gitu doang. Selanjutnya Alia. Iya, ada gerakan literasi. Itu seperti apa? Mungkin sama ya, sebelum masuk mulai pelajaran, kita melakukan membaca buku yang kita bawa. Sama aja sih, diberikan buku untuk mencatat isi rangkuman dari buku apa yang kita baca kayak gitu. Baik, Herunisa, bagaimana? Kalau di sekolah saya belum ada sih, paling cuma ada bulan bahasa. Setiap bulan Oktober itu tuh kita disuruh membaca sama ada perlombaan kayak gitu lah, banyak membaca, menulis. Perlombaannya itu seperti apa? Misal menulis cerpen ya. Menulis cerpen, terus ada storytelling. Kayak gitu. Oh iya, baik. Terima kasih Renisa. Selanjutnya Meliana. Kalau di sekolah saya sih sama seperti Natalia dan Alia Kirani. 15 menit sebelum pelajaran dimulai, kita disuruh membaca dari buku yang kita bawa, lalu ditulis di buku. Kayak gitu sih. Baik. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Kapan terakhir kalian membaca buku? Dari Natalia. Kalau itu terakhir itu waktu masih belajar tatap muka ya. Kalau sekarang sih paling baca-baca sendiri aja. Biasanya membaca buku itu di mana sih? Offline atau online gitu? Kalau offline sih biasa, kalau masih itu di perpustakaan sekolah ya, kalau nggak di perpustakaan daerah.
Kalau misalkan online di website-website tertentu aja sih. Oke, baik. Websitenya itu seperti apa? Contohnya? Macem-macem ya, karena kan tergantung kita bacanya apa. Kalau misalkan di website sih saya seringnya baca kayak komik sama cerita-cerita gitu. Kalau misalkan buku tentang pelajaran biasanya secara offline di perpustakaan daerah. Baik, terima kasih Natalia. Selanjutnya Alia, terakhir membaca buku di kapan? Barusan sih Mbak, soalnya kan kebetulan sekolah lagi ngadain ujian sekolah minggu-minggu ini. Jadi lebih baca ke buku pelajarannya aja. Biasanya kalau membaca buku di online itu di mana? Di online mungkin lebih ke baca-baca berita sih. Kalau materi udah dikasih sama guru soalnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Hoirunisa, terakhir membaca buku. Terakhir membaca buku minggu kemarin sih, baca Filosofi Teras online di Gramedia Digital, terus juga kadang di Ipusnas. Kalau offline biasa di perpustakaan sekolah. Oke, terima kasih Hoirunisa. Untuk Mailiana, bagaimana? Kalau saya terakhir baca buku sih tadi malam untuk ngerjain tugas. Kalau baca buku online itu biasanya di mana? Biasanya sih saya nyari judul bukunya di Google, terus nyari e-booknya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kalian suka membeli buku dan berapa budget yang kalian keluarkan untuk membeli buku? Pertama, Natalia. Kalau untuk membeli buku secara buku apa namanya, bukan offline ya, bukan online ya, itu jarang sih. Paling beberapa kali aja, dan itu budgetnya 50-100. Seringnya online. Kalau beli buku online itu di mana sukanya? Di toko-toko online, kalau enggak cari di website gitu. Ya. Terima kasih Natalia. Selanjutnya Alia. Biasanya sih kalau nyari buku lebih suka offline ya. Misalkan ke Gramedia atau ke toko-toko buku lainnya. Kalau harga tergantung kebutuhan aja sih. Kalau misalkan emang penting banget, kalau harga sih nggak masalah. Kalau emang penting baik. banget. Selanjutnya Hoirunisa. Kalau buku fisik gitu sih jarang beli ya. Kalau apalagi buat sekolah kayak gitu ada perpus juga, lebih baik minjem sih. Kalau berarti belum pernah beli buku? Pernah sih, tapi jarang banget. Oh, jarang. Lebih suka baca digital berarti ya? Iya. Baik. Selanjutnya Meliana. Kalau saya sendiri jarang beli buku sih, paling kalau diwajibkan sama guru saya baru beli. Kalau budget saya buat beli buku itu maksimal 150.000. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Anda biasa membaca podcast atau sering membaca podcast, dan biasanya podcast apa yang sering Anda dengar? Dari Natalia, akan. Kalau podcast sih ya, kalau tentang paling kayak mindset gitu sama horor sih. Kalau sebelum tidur biasanya. Ya, biasanya dengerin podcast di mana? Di Spotify. Oke, terima kasih. Selanjutnya Alia. Iya pernah, karena kan sekarang di YouTube juga lagi ramai banget podcast kayak gitu, jadi suka dengerin aja. Podcastnya yang kayak tentang pengetahuan atau yang santai-santai juga suka dengerin aja. Oke, terima kasih Alia. Selanjutnya Hoirunisa. Kalau podcast ya di Spotify paling ya buat entertain gitu, kayak bahas yang lucu-lucu atau enggak yang horor, benar. Kayak gitu. Oke, selanjutnya Meliana. Ya sih sering juga dengerin di Spotify tentang self love atau apapun itu yang menghibur. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, menurut Anda
Apa yang dilakukan untuk meningkatkan literasi pada pelajar atau siswa? Yang pertama, Natalia. Mungkin kalau untuk meningkatkan literasi sih dari kayak membuat siswa atau murid itu menjadi tertarik buat membaca. Kayak perpustakaan sekolah itu kan biasanya kayak terlalu kayak terabaikan gitu loh. Jadi sebisa mungkin sih mungkin membuat perpustakaan menarik ya, jadi mungkin lebih suka buat membaca gitu. Terima kasih. Selanjutnya, Alia. Ya, kalau menurut saya pribadi harus ada kesadaran dari pelajar masing-masing sih, karena pastinya sekolah udah memfasilitasi perpustakaan kayak gitu. Sayang banget kalau para pelajar nggak baca buku di situ kan. Terus yang pastinya sekolah-sekolah lebih bisa mengadakan gerakan-gerakan literasi kayak gitu. Harus udah diwajibkan mungkin. Selanjutnya, Harunisa. Iya, sama aja sih sebenarnya kayak mengembangkan budaya literasi dimulai dari sekolah ya, disuruh membaca, dibikin mungkin perlombaan gitu tentang membaca dan menulis, atau juga bisa perpustakaannya dibuat lebih menarik, lebih banyak buku biar banyak yang lebih minat. Gitu. Ya, selanjutnya Meliana. Menurut saya sendiri dengan menyediakan fasilitas yang memadai, terus dimudahkan dengan platform-platform digital yang gratis, mungkin jadi minat pembaca jadi makin meningkat. Terima kasih. Pertanyaan terakhir yaitu, menurut Anda fitur apa sih yang perlu ditambahkan di aplikasi kita agar aplikasi kita lebih menarik? Pertama, Natalia. Mungkin bukan fitur sih, cuma kayak buat aplikasinya lebih menarik aja, buat maksudnya yang gampang dioperasikan gitu terus doang sih. Ya, terima kasih Natalia. Selanjutnya Alia. Iya sama sih Mbak, soalnya kan sekarang banyak pelajar juga yang mungkin HP juga belum pada punya kayak gitu kan. Pastinya yang bisa dijangkau semua pelajar lah. Terima kasih Alia. Selanjutnya Hairunisa. Kalau fitur paling ya interface buat aplikasinya harusnya dipermudah ya, apalagi buat anak-anak nantinya buat membaca, harus ya jangan susah-susah kayak itu. Baik, terima kasih Hairunisa. Selanjutnya Meliana. Menurut saya sih mungkin fiturnya harus dibuat user-friendly, biar anak-anak dan orang yang udah tua mungkin yang pengen baca jadi mudah untuk menggunakan aplikasinya. Saya ucapkan terima kasih untuk Natalia, Alia, Hairunisa, dan Meliana. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau cara bicara saya yang kurang baik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Dewi, mahasiswi dari D3 Sistem Informasi University. Terima kasih buat Anajwa yang telah hadir pada wawancara hari ini. Wawancara ini bertujuan untuk pengembangan aplikasi kita yang bernama Literasi Yuk. Aplikasi Literasi Yuk adalah aplikasi berbasis web untuk mempermudah siswa SMP dan SMA melakukan kegiatan literasi di rumah masing-masing secara online. Fitur pada aplikasi kita ada karya tulis, podcast, dan penjualan buku. Baik, silakan Anajwa perkenalan nama, umur, dan asal sekolah. Perkenalkan, saya Najwa Fahira Siregar, umur 14 tahun, dari Sekolah SMP Swasta Siti Ajar.
Untuk pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang literasi? Yang kamu ketahui aja. Literasi membaca buku. Membaca. Di sekolah kamu ada kegiatan literasi nggak sih? Ada. Itu kegiatannya kayak gimana? Itu kita baca buku, terus nanti ditulis kesimpulan dari bukunya gitu. Kalau Di secara cerita. online, pas online gitu ada literasi nggak? Oh, kalau online nggak ada. Selanjutnya, kapan sih terakhir kamu baca buku? Udah lama sih, bulan-bulan lalu. Biasanya kamu kalau baca buku tuh di mana? Online, offline gitu? Online. Itu di mana bacanya? Di Wattpad. Terus kamu suka nggak menulis? Nulis sih enggak. Biasanya kamu kalau beli buku itu di mana? Terus budgetnya tuh sekitar berapa? Kenapa? Ulang? Kamu suka nggak sih beli buku? Kalau bisa beli buku tuh di mana sama budgetnya sekitar berapa? Di Gramet budgetnya sekitar 100-an atau Beli buku online. Beli buku online pernah nggak? belum. Kamu biasanya dengerin podcast nggak? Enggak sih. Menurut kamu apa sih yang apa yang dilakukan untuk meningkatin literasi pada pelajar? Sering baca buku, sering search tentang buku-buku gitu. Udah sih itu aja. Terima kasih ya Najwa. Maaf kalau ada kesalahan kata. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Dewi, mahasiswi Diploma 3 Sistem Informasi dari Telkom University. Nah, terima kasih buat Lola Fitra yang telah hadir pada wawancara hari ini. Wawancara ini bertujuan untuk pengembangan aplikasi kita bernama Literasi Yuk. Aplikasi Literasi Yuk adalah aplikasi website yang digunakan untuk mempermudah pelajar SMA dan SMP melakukan literasi online di rumah. Fitur-fiturnya ada karya tulis, podcast, dan penjualan buku. Silahkan Lola Fitrah perkenalkan nama, umur, dan asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Laura Fitrah, umur 17 tahun, sekolah SMK Negeri 1 Bantaeng. Saya langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kamu tahu nggak sih literasi itu apa? Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Di sekolah kamu ada gerakan literasi nggak? Tidak ada. Oh, nggak ada. Pertanyaan selanjutnya, kamu terakhir baca buku kapan? Pas kemarin, pas kemarin. Baca bukunya sukanya yang kayak gimana? Novel atau apa? Semacam novel. Kamu pernah nggak sih baca buku online? Kalau pernah, biasanya bacanya di mana? Pernah, biasanya dibaca di Wattpad.
Terus kamu suka menulis nggak? Kamu pernah publikasi tulisan kamu nggak? Nggak. Oh, nggak pernah. Berarti disimpan sendiri aja ya? Selanjutnya, kamu suka beli buku nggak? Terus kalau suka beli buku tuh belinya di mana? Sama budgetnya sekitar berapa ribu? Kalau beli buku jarang, tapi kalau membaca biasanya ke perpustakaan. Kamu pernah beli buku online? Pernah waktu pertama. Itu belinya di mana? Ada yang masuk ke sekolah gitu. Oh, ada. Terus kamu suka nggak mendengar podcast? Pernah dengar. Yang kamu dengerin tuh podcast yang kayak apa sih? Terus dengerinnya di mana? Yang pernah dengar podcast kayak semacam audio gitu. Dengerinnya di mana? Di sekitaran sekolah. Terus menurut kamu apa sih yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi pada pelajar? Semacam tumbuhkan rasa kesadaran dan tumbuhkan kesadaran dalam meningkatkan literasi pada diri ya. Menggunakan membaca buku di sekolah. Terus menurut kamu apa sih fitur yang perlu kami tambahkan buat aplikasi kami? Belum tahu, masih mikir. Oh, belum kepikiran ya? Oke. Terima kasih Lola Fitra udah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.